Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lembang. Di build kali ini kita akan kerakit PC untuk penggunaan saya pribadi sih ya. Kebetulan saya juga di sini kedapatan project bareng dengan NZXT dan juga Noctua. Jadi di sini saya ingin rakit PC yang buildnya full hitam dan nyaris no RGB. Karena ya sebetulnya untuk penggunaan saya pribadi sih sebetulnya nggak terlalu gimana ya ke RGB. Cuman kalau ya bisa milih ya lebih prefer sih udah full black ya. Dan seperti biasa di rakitan PC kali ini jelas penggunaan utamanya saya ya untuk dipakai untuk video editing 4K seperti video YouTube kali ini. Dan juga kadang-kadang ya sesekali untuk nge-game di resolusi 4K juga. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan part list, kita simak dulu pesan dari sponsor kita di video kali ini. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch, dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Oke, yang pertama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pakai dari AMD. Ini adalah Ryzen 9 7950X3D. Prosesor ini udah memiliki 16 core dan juga 32 thread dan juga TDP rating yang cukup rendah di 120 watt. Sama seperti X3D lineup yang lainnya. Chip ini emang diperuntukkan untuk user yang membutuhkan processing power yang cukup banyak dan juga ingin ngedapetin performance gaming yang cukup bagus. Jadi untuk user yang ingin rakit PC untuk kerja dan juga gaming masih juga bisa sama-sama kencang apabila pakai prosesor ini. Kalau untuk masalah processing power ya jelas performanya masih di bawah yang non X3D version ya, karena tidak memiliki 3D cache tapi memiliki core clock yang lebih tinggi dibandingkan chip yang kita pakai sekarang. Tapi kelebihan dari X3D chip ini ya jelas karena adanya 3D cache yang ngebantu performance gamingnya makin bagus karena ada total L3 cache-nya yang lebih banyak di 128 MB. Makanya untuk para kreator yang ingin sambil gaming dan ingin performa gaming dan kerjanya juga masih kencang ya jelas mendingan pilih 7950 X3D ini aja. Nah, selanjutnya kita ke motherboard. Di sini saya bakalan ganti motherboardnya jadi pakai NZXT N7B650E. Saya sengaja pilih board ini ya karena emang looks-nya yang udah benar-benar full black, minimalis, no RGB sama sekali. Dan yang wajib sih udah full feature yang diperluin untuk sistem seperti yang saya pakai. PCIe GPU-nya udah support Gen 5, SSD PCIe-nya juga udah Gen 5 juga. Lalu power phase-nya juga udah ada 16+21 yang pastinya udah lebih dari cukup lah untuk prosesor yang dipakai oleh saya sekarang ya. Lalu juga ada Wi-Fi 6E dan juga ada Bluetooth juga. Lalu buat kalian yang misalkan mau pakai fan NZXT juga di sini udah ada colokan NZXT cam langsung di motherboardnya. Jadi udah nggak perlu lagi beli lagi hub NZXT cam yang terpisah. Untuk I/O portnya di sini udah bisa dibilang cukup lumayan lah, walaupun memang nggak sebanyak yang di seri atasnya. Di sini kita udah bisa ngedapetin 8 slot USB Type E, ada 1 USB Type C, 2,5 GB LAN, HDMI output dan juga audio jack yang udah 7.1. Nah, selanjutnya untuk RAM di sini saya akhirnya berpindah ke brand V-Color Manta Xfinity yang berkapasitas di 32 GB. Untuk speednya juga kita di sini ngedapetin di 6000 MB transfer per detik dengan timing di CL30. Seperti yang kalian tahu juga, sweet spot untuk AMD dari segi speed dan timing juga ini ada di 6000 dan CL30. Jadi performance yang dihasilkan juga udah pasti aman banget yang semaksimal mungkin. Karena walaupun kita memakai speed yang di atas 6000 ini ya emang agak susah untuk stabilnya. Jadi ya daripada repot ke depannya mendingan cari yang udah ngepas aja. Nah, lalu next untuk SSD di sini saya memakai 2 buah SSD. Untuk sistem di sini saya memakai SSD dari tim MP44L dengan kapasitas di 1 TB. Tapi emang saya sengaja pakai SSD ini aja karena untuk sistem karena emang nggak terlalu butuh speed yang terlalu kencang banget. Jadi di sini saya pakai ini untuk sistem aja, yang dimana speednya juga nggak terlalu lambat banget juga ya. Untuk write speednya kita bisa ngedapetin 4500 MB per detik dan juga untuk read speednya di 5000 MB per detik. Lalu untuk SSD yang kedua ini saya pakai untuk penyimpanan project files yang lagi saya kerjain. Jadi saya di sini bakalan pakai dari Apacer AS2280 Key 4U. Nah, SSD ini jelas lebih kencang ya speednya daripada yang tim MP44L itu, karena di sini kita udah ngedapetin di RAM cache-nya juga, jadi yang bisa ngebuat SSD ini lebih responsif. Ya emang dibutuhkan
SSD ini karena speednya lebih tinggi karena buat nyimpen data sementara video yang sedang saya kerjakan. Jadi untuk di program editingnya bakalan lebih kenceng lah ya untuk read speednya. Dan juga lebih smooth lagi, apalagi file-file video kan yang lumayan gede-gede, jadinya biar lebih lancar aja gitu. Nah di SSD ini kita bisa ngadaptin write speednya up to 6000 MB per detik dan juga read speednya mentok banget ya di PCIe Gen 4 di 7400 MB per detik. Nah selanjutnya untuk GPU, di sini saya memakai GPU dari Nvidia RTX 4080 Super, dan di sini saya juga memakai brand vendor dari Asus dengan seri yang Tough Gaming. GPU ini udah memiliki VRAM di 16 GB, memorinya juga udah GDDR6X dan juga memiliki TDP rating yang cukup boros di 320 Watt. Alasan saya pakai GPU ini ya karena emang sebetulnya butuh untuk render time-nya yang lebih cepat sih. Kalau masalah gaming emang saya jarang main game sebetulnya ya. Walaupun misalkan saya main game ya seringnya juga main game-game kompetitif yang gak terlalu demanding sebetulnya. Tapi emang sesekali ya suka main Cyberpunk lah di monitor 4K. Tapi seperti biasa, nggak semua games juga bakalan bisa rata kanan dan bisa ngedapetin FPS yang smooth. Di beberapa game seperti Cyberpunk dan Black Myth Wukong yang emang bener-bener berat banget. Walaupun kita pakai RTX 4080 Super ini juga masih bisa dibilang ngap-ngapan sih untuk diajak rata kanan, apalagi di native resolusi ya, di 4K tanpa bantuan DLSS, apalagi frame gen. Jadi untuk game-games yang berat kita masih tetap butuh bantuan itu, bahkan untuk nurunin si kualitasnya juga bakalan perlu banget. Tapi overall untuk games-games AAA lainnya sih masih aman banget ya untuk dimainin di resolusi native 4K. Kalau nggak mungkin pakai DLSS tapi yang quality. Nah selanjutnya kita ke CPU cooler. Di sini saya akhirnya memilih untuk all black, no RGB dengan memilih CPU cooler dari Noctua. Kita pakai yang seri NHD15 yang versi Chromex Black. Yes, CPU cooler dari brand ini emang udah legend banget ya bagi kita para antusias PC. NHD15 ini juga adalah salah satu top of the line produk yang Noctua punya yang berfokusnya di air cooler dual tower. Di sini NHD15 juga memakai desain dual tower CPU dengan 6 buah copper heat pipe. CPU cooler ini udah jelas banget sih ya, penggunanya cocok untuk user yang memakai prosesor yang memiliki TDP rating yang cukup tinggi, tapi masih bisa ingin memakai air cooler untuk pendinginannya. Jadi untuk pengguna Intel i9 ataupun Ryzen 9 sebetulnya masih bisa aman banget untuk dihandle oleh Noctua NHD15 ini. Nah lalu di sini saya juga memilih versi yang Chromex Black karena emang buildnya bener-bener full warna hitam no RGB, jadi biar buildnya lebih estetik aja kelihatannya dan lebih minim cahaya RGB-nya. Selanjutnya untuk fan, di sini juga saya akhirnya memakai full Noctua semuanya. Di sini saya memakai fan dari Noctua NFA12X25 yang versi Chromex Black juga. Di sini saya rencananya emang mau pakai 10 buah fan, 3 di depan, 3 di atas, 1 di belakang dan 3 di bawah. Tapi pada akhirnya saya cuma pakai 9 buah aja karena di bagian atas saya akhirnya cuma pakai 2 buah fan aja biar si udaranya lebih terarah banget. Nah saya memakai Noctua ini jelas ya karena ingin ngejar performance airflow-nya dan juga noise yang gak terlalu berisik seperti yang udah kalian tahu. Tapi masih tetap maintain looks yang benar-benar full black dan no RGB. Nah fan Noctua ini juga udah memakai teknologi LCP atau enggak liquid crystal polymer untuk di bagian fan blade-nya. Yang artinya fan blade-nya juga ini bisa mepet banget dengan frame yang cuman ada gapnya di 0,5 mm yang bisa ngebantu dari segi performance airflow dan juga static pressure yang lebih bagus karena dengan LCP ini fan blade-nya ini benar-benar stiff atau enggak kaku, jadi nggak mudah berubah bentuk ketika dipakai di RPM yang tinggi sekalipun. Next selanjutnya kita bakalan berpindah ke power supply. Di sini saya akhirnya memakai power supply dari NZXT C1000. Di sini biar build-nya full NZXT dan Noctua sih sebetulnya. Jadi power supply ini udah memiliki kapasitas di 1000 watt dan jelas-jelas juga udah bersertifikasi 80 plus gold dan juga yang pastinya udah full modular. Dari segi internalnya yang udah pastinya bagus banget, 100% Japanese capacitor, build quality-nya udah bagus banget, udah pakai fluid dynamic bearing fan, udah support ATX 3.1, PCIe 5.1, proteksi yang udah lengkap banget dan juga durasi garansi yang pastinya lama banget di 10 tahun. Dan salah satu alasan saya pilih power supply ini juga selain dari kapasitasnya yang gede, ya biar lebih aman dan juga future proof apabila kedepannya saya membutuhkan power yang lebih daripada yang sekarang. Jadi nanti saya udah nggak perlu lagi ya upgrade lagi power supply-nya. Nah yang terakhir kita di sini kita bakalan ngebahas casing. Untuk casing di sini saya akhirnya dikirimin oleh NZXT casing terbarunya mereka yaitu NZXT H7 Flow. Di sini sebetulnya saya dapat yang versi RGB, tapi karena saya ngejar build-nya ini full black dan no RGB, akhirnya fan bawaan dari casingnya pun nggak saya pakein. Nah casing ini memakai desain mid tower ATX case ya, walaupun sebetulnya di dalam casing ini kita masih bisa pakai motherboard yang up to E80X atau enggak extended ATX. Dan dari segi desain casing ini juga ya benar-benar unik ya. Jadi antara percampuran dual chamber case dengan juga normal case, terutama di bagian penempatan power supply yang biasanya bisa ngabisin space di bawah, tapi di casing ini NZXT membuat posisi power supply-nya dimiringin, jadi supaya di bagian bawah ini kita bisa pasang fan 360 mm di bagian bawah yang fungsinya jelas ya untuk membantu airflow udara segar dari bawah casing untuk ke bagian GPU. Jadi secara bentuknya emang masih ramping ya,
casingnya ya, nggak selebar casing dual chamber pada umumnya, tapi emang dari tingginya ya lumayan cukup tinggi sih. Nah, dari berpindahnya posisi power supply juga, tentu posisi penempatan hard disk juga yang bakalan kepindah ya. Jadi di sini kita bakalan ditempatin di bagian belakang motherboard seperti ini, dan di casing ini juga kita bisa pasang dua hard disk yang berukuran 3,5 inci dan juga dua buah 2,5 inci di bagian bawah depan. Lalu dari segi desain juga NZXT tetap nerapin desain yang minimalis ya, tapi tetap fungsional, dan tentunya untuk casing ini memang terfokusnya untuk di performance airflow. Jadi di bagian depan casing kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau radiator up to 420 mm. Di bagian bawah kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm. Di bagian atas kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak radiator 360 mm, dan di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan 140 mm. Nah, lalu untuk I/O portnya juga kita di sini udah dikasih 2 buah USB 3.2 yang Type A, dan juga ada 1 buah Type C yang udah speednya kencang di 20 gigabit per detik, dan juga ada tombol power dan juga audio jack. Dan di sini juga saya ada tambahan 2 buah hard disk 3,5 inci yang berkapasitas di 12 TB. Jadi total keseluruhan ada di 24 TB. Saya di sini memakai brand dari Seagate yang seri Skyhawk. Tujuannya untuk pakai hard disk ini sebenarnya untuk nyimpen data arsip video aja yang ada di channel ini. Dan kebetulan juga dari 2 hard disk ini tinggal bersisa 8 TB lagi. Jadi ya cepat atau lambat emang harus rakit antara bikin das atau enggak bikin NAS untuk penyimpanan storage yang cukup gede ini. Nah, begitu sih part-part yang saya pakai untuk di rakitan PC yang bakalan saya pakai untuk kerjaan dan editing ini. Untuk total harga build-nya langsung aja bisa dilihat di monitor kalian ya. Nah, begitu dari total harganya, langsung aja kita rakit PC-nya.
Hello? Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes. Sorry. Yes, I'm dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. It's an AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Knox. And there they go. Looks like they left a carcass behind. Oke, alhamdulillah buildnya udah beres nih. Jadi menurut kalian gimana nih rakitan PC kali ini? Menurut saya upgrade kali ini sih lebih ke overall looks-nya yang berubah ya, yang juga berubah dari segi performance airflow-nya. Jadi kalau dari secara performance rendering dan juga gaming sih ya masih bisa dibilang mirip-mirip lah dengan spek saya yang sebelumnya yang memakai Intel i7 14700K dan juga RTX 4080 yang non super. Tapi upgrade di sini emang lebih mentingin looks dan performance yang dihasilkan, dan juga emang ingin build PC yang benar-benar full hitam, minim banget RGB-nya, dan juga emang lebih suka pakai air cooler aja gitu. Jadi kalau secara performance tadi juga bisa kita lihat, saya tes render video 4K ke 4K yang durasinya 10 menit itu bisa cuman di render dalam waktu 4 menitan aja. Jadi udah cukup kenceng lah ya untuk masalah performance renderingnya. Terus untuk performance gaming juga yang udah bisa dipastiin ya bahwa di build kali ini benar-benar aman banget yang untuk mau gaming di resolusi 4K dengan settingan rata kanan yang bisa ngedapetin frame rate yang smooth, terkecuali di game Wukong dan juga Cyberpunk yang ya nggak ngerti lagi deh emang karena berat banget sih emang dari segi grafiknya ya. Dan untuk performance cooling juga ketika kita pakai gaming ini juga masih benar-benar aman banget, masih ada di kisaran 60 derajat Celcius ya untuk CPU dan juga untuk GPU yang pastinya dengan combo air cooler dual tower seperti NHD15 ini yang pastinya udah performance-nya mantep banget ya. Lalu untuk performance cooling dari GPU-nya juga yang udah benar-benar tebal juga heatsinknya dan juga udah dingin banget. Walaupun kita pakai full load ketika gaming, ini masih anteng aja ya di kisaran 50-60 derajat Celcius aja. Nah kalau dari segi tampilan sebetulnya ya gimana selera sih ya. Cuman emang saya sebetulnya lebih suka dengan build yang minim RGB dan juga all black. Jadi ini berasa benar-benar dream build yang akhirnya tercapai juga. Dan emang saya juga lebih suka dengan tampilan air cooler seperti ini karena emang buildnya bakalan lebih kelihatan lebih penuh aja ya daripada yang pakai radiator yang lebih kopong aja kelihatannya. Nah kalau dari segi tampilan casing sih yang pasti udah benar-benar minimalis banget ala-ala NZXT lah ya. Airflow-nya juga udah bagus banget yang bisa dibuktiin dari temperatur GPU-nya yang adem, prosesornya juga yang adem. Ya juga ditambah dengan fan high end dari Nook 2 yang pastinya bisa ngebantu banget dari segi airflow-nya dan juga pendinginan di dalam sistem ini. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk hasil build PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Terlalu overkill kah atau enggak ya? Langsung aja komentar di bawah. Nah begitu deh untuk video kali ini. Bila kalian ada pertanyaan tentang rakit PC atau misalkan ingin rakit PC di channel ini, langsung aja bisa kontak saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.